Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan di sini kita masih ngobrol nih sama Kak Winda, ngomongin soal pengalamannya di dalam dunia bahasa isyarat. Kak Winda, nih baru-baru ini mungkin dihebohkan dengan Kak Winda gitu ya. Performance Kak Winda gitu ya dengan menerjemahkan bahasa isyarat di salah satu acara besar gitu ke Istana Presidenan. Nih Kak Winda, sebelumnya nyangka nggak sih bakal se-viral ini gitu? Kalau saya tuh masih berpikir, kalau saya masih berpikir itu viral itu kan sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi waktu itu saya hanya fokusnya supaya musik yang saya dengar ini, yang kita nikmati bareng-bareng ini bisa sampai ke teman-teman tuli yang tidak bisa mendengar suara musik gitu. Caranya gimana ya? Ya saya menikmati gerakan musiknya. Jadi kayak misalnya saya dominan ada dengar suara gendang, ya saya akan seperti ini. Saya dominan dengar suara apa, gitar, saya akan seperti ini gitu. Jadi saya bisa kasih tahu ini suasananya asik loh buat diajak joget dan lain-lain gitu. Kalau untuk kasus yang lagu kemarin viral ya. Tapi sebelumnya Kak Winda ini emang pernah dengar lagu yang viral itu nggak? Atau memang baru pada saat itu? Sering Kak, saya ini sobat ambiar kali ya. Jadi makanya memang sangat menikmati banget gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tuli yang lainnya, waduh ini bisa ikut joget bersama ya, menikmati bahasa itu. Oke. Tapi Kak Winda nih kalau ngomongin soal background Kak Winda gitu. Sebelumnya selain mungkin Kak Winda concern sekarang kursus bahasa isyarat. Dulunya apa sih Kak? Maksudnya memang kuliah jurusan psikolog atau apa gitu sampai pada akhirnya tertarik mungkin belajar untuk sama teman-teman tuli dan lain sebagainya. Ya, saya dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan psikologi. Nah, terus memang saya sudah aktif di kegiatan sosial sejak SMA. Jadi SMA itu saya ikut di Jakarta ya, waktu itu saya dari lahir sampai SMA itu saya di Jakarta. Terus kuliah saya pindah ke Solo karena memang mau cari suasana yang berbeda aja, dan kebetulan orang tua saya juga orang Solo, ibu saya orang Sukoharjo sih. Terus ya saya pikir saya akan menetap dan tinggal di situ gitu Mbak. Jadi ya memang saya suka kegiatan sosial. Saya sebelumnya sama teman-teman tuli juga sama teman-teman difabel intelektual. Saya juga ngajar anak-anak jalanan. Jadi ya biasa aja sih gitu Mbak. Ya akhirnya ketemu sama dunia tuli ya karena saya senang aja dengan kegiatan semacam itu. Ada bedanya nggak sih Kak? Maksudnya bergaul sama teman-teman tuli dan teman-teman yang lainnya gitu Kak? Atau ada keseruan tersendiri yang mungkin Kak Winda bisa rasakan gitu? Nggak tahu ya, tapi saya tuh lebih nyaman ketika saya sama teman-teman tuli saya. Jadi saya itu dulu waktu kuliah hampir nggak pernah mau diajak nongkrong gitu di malam hari kalau sama teman-teman dengar saya. Saya nggak suka memang, saya nggak suka yang nongkrong-nongkrong di kafe ngobrol kemana-mana tuh saya nggak suka. Jadi saya tipe yang kalau harus pergi tuh harus punya tujuan. Tapi berbeda setelah saya ketemu sama teman tuli. Saya diajak nonton festival, diajak nonton konser gitu kan. Konser loh Mbak, mereka pada waktu itu belum ada JBI. Ayo kita nonton konser metal. Saya nggak suka musik metal padahal. Tapi karena itu yang ngajak teman-teman tuli, kok mau aja gitu. Saya terlanjur nyaman gitu sama mereka. Tapi apa Kak serunya gitu, pengalaman unik yang mungkin Kakak bisa ini sama teman-teman tuli yang lainnya? Selain mungkin nonton konser bareng teman-teman. Saya ini, karaokean bareng-bareng. Percaya nggak, saya karaokean. Jadi kan saya sadar tuh ya suara saya tuh fals banget lah kalau suruh nyanyi gitu. Terus begitu saya bilang kayaknya Tuhan memang menempatkan saya sama teman-teman tuli karena saya emang nggak bisa nyanyi gitu kan. Saya nggak bisa public speaking, saya jelek, nyanyi saya suara juga nggak bagus. Padahal waktu itu tuh banyak teman-teman saya tuh punya band, waktu itu bikin band gitu kan. Saya mau nyanyi juga nggak bisa, sedangkan kebanyakan penyanyi itu kan teman-teman perempuan. Terus akhirnya saya kalau karaokean sama orang-orang dengar, teman-teman dengar tuh saya malu. Aduh suaraku jelek banget gitu ya, kecuali teman yang deket banget gitu kan. Akhirnya saya karaokeannya sama anak-anak tuli. Kita cuma baca liriknya aja gitu, dan di situ saya merasa wah suara bagus banget gitu Mbak.
Jadi kayak ngerasa ini ya Kak, apa namanya, bisa, wah ini bisa terrealisasikan hobinya untuk menyanyi. Luar biasa. Tapi unik ya Kak, maksudnya teman-teman tuli yang lain kadang orang kan mikirnya kayak, wah nih Mas ngerasa kayak, aduh bakal susah nih, karena kan mungkin jadi takutnya agak gimana gitu, apa namanya, komunikasinya. Tapi justru punya keseruan dan keunikan masing-masing terhadap teman-teman tuli itu sendiri gitu ya Kak. Iya. Asik lah. Ada gak Kak sesuatu hal yang kadang jadi Kakak punya cerita yang sampai pada akhirnya Kakak merasa nyaman untuk berteman sama teman-teman tuli yang lain? Kalau cerita khusus sih nggak ada Mbak ya, nggak tahu, saya nyaman aja ngobrol sama mereka, bergaul sama mereka. Kan orang menemukan kenyamanannya beda-beda ya, dan kenyamanan saya temukan itu sama teman-teman tuli. Nggak tahu, lucu-lucu aja gitu, bercanda, ngobrol bareng gitu. Bahkan kadang-kadang kita tuh kalau naik motor sama teman tuli saya, itu kita hanya mengobrol saat lampu merah. Karena kalau lampu hijau kan fokus ya, gitu. Jadi kadang-kadang ngobrol tuh sambil lihat spion, saya agak miring gini, terus teman tulis saya misalnya duduk di belakang gitu ya. Ntar dia pakai isyarat satu tangan, terus kita pakai ASL gitu kan, isyarat satu tangan. Aku nggak bisa baca, begitu lampu merah apa gitu, baru kita ngobrol. Jadi ngobrolnya hanya saat lampu merah. Waduh, seru banget ya. Ternyata apa namanya, punya teman-teman tuli yang lain. Semoga nih bisa diundang teman-teman tulinya ke studio BRTV ya. Sama Kak Winda juga sharing pengalaman soal banyak bahasa isyarat. Nah Kak, ini ngomongin soal bahasa isyarat, kadang kan banyak ya, maksudnya hal-hal lain yang kadang belum ramah gitu ya terhadap teman-teman yang mungkin pemerintah sendiri mungkin masih, atau instansi-instansi lain yang mungkin ada beberapa yang menerapkan berita sudah pakai bahasa isyarat yang teman-teman tuli yang lainnya bisa menikmati, tapi ada beberapa yang mungkin yang belum. Sejauh ini menurut Kak Winda gitu, Indonesia sendiri ini udah ramah belum sih terhadap isu-isu apa namanya, teman-teman tuli dan teman-teman yang lainnya? Ibarat bayi ya Mbak, Indonesia kayaknya baru sampai tahap mungkin belajar merangkak kali ya. Jadi belum merangkak nih, masih baru belajar untuk akses teman-teman difabel atau disable. Indonesia ini mengadopsi CRPD itu resmi jadi undang-undang disabilitas itu tahun 2019. Jadi kayak masih baru sekali memang. Pun di TV saja itu baru 2017 ada JBI, dan bahkan ukurannya sangat kecil. Itu teman-teman tuli juga sempat komplain sih, kayak tolonglah JBI-nya digedein dikit karena kan mereka visual, kalau terlalu kecil itu agak susah gitu. Dan saya sih berharap ke depannya benar-benar diterapkan dari undang-undang disabilitas itu. Tapi kayak dari teman-teman tulis sendiri pernah nggak sih nyampein pesan ke Kak Winda, tolong dong maksudnya perjuangkan hak kita juga gitu untuk bisa menikmati tayangan ataupun hal-hal fasilitas lainnya gitu yang mungkin bisa Kak Winda aspirasikan kepada ya orang-orang yang bisa membantu teman-teman yang lainnya gitu Kak? Ada gak? Contoh nih ya, ini kan lagi viral nih saya. Saya itu begitu saya tahu saya viral, itu beberapa teman tulis saya hubungi, saya bilang saya besok diundang di beberapa acara TV. Kalian mau sampaikan apa? Kalian mau bilang apa? Itu yang saya pertama kali saya omongin ke mereka, dan mereka menyampaikan ini salah satu yang tadi yang saya bicarakan. Terus kayak dunia hiburan, kalau untuk konser kasihlah JBI, dan JBI-nya pun jangan sebagai syarat aja, tapi misalnya gini ya, kadang-kadang di konser, Mas ada earpiece-nya nggak? Mau dong saya biar bisa dengar musik dengan jelas. Oh nggak ada Mbak, dengernya langsung dari audio. Sedangkan audionya itu menghadap ke depan. Jadi begitu itu musiknya lah, saya nggak bisa dengar apa-apa. Kayak langsung nggak bisa dengar musik sama sekali kan gitu. Percuma. Terus atau nonton film Indonesia nih, kita mengembangkan film Indonesia, menghidupkan kembali, tapi tidak disertakan subtitle atau teks dalam bahasa Indonesia. Yang nonton berarti hanya orang dengar dong, teman tulis saya nggak bisa nonton kan, kayak gitu. Itu campaign yang dari mereka sampaikan gitu sih, salah satunya. Tapi ini menarik sih Kak, maksudnya mungkin bisa dijadiin kami sebagai kru dan teman-teman kreator yang lainnya gitu ya, kalau bikin konten sekedar di YouTube berarti harus mencantumkan minimal subtitle, jadi bisa dinikmatin sama semua kalangan gitu ya Kak. Iya, hal-hal simpel kan, gitu ya Kak? Ada penonton tulinya juga kan, walaupun kita nggak tahu nih mereka nonton apa enggak, tapi kan kalau sudah diberi akses kan pasti juga ya, kalau lagi kayak kita lah, walaupun nggak tahu kita nonton apa, kalau kita bisa denger kan asik ya sama mereka, sama aja gitu Mbak.
sih, luar biasa sekali. Ini semoga banyak ya teman-teman yang mungkin lagi nonton di rumah, pemirsa sahabat milenial yang mungkin ada content creator. Dari hal-hal terkecil mungkin kita bikin sebuah karya di subtitlein gitu-gitu ya Kak Winda. Semoga. Tapi kalau ngelihat ya, mungkin Kak Winda kan punya banyak teman-teman tuli yang lainnya. Gimana Kak melihat banyak potensi teman-teman tuli yang mungkin Kak Winda kenal? Gimana? Nah itu dia, saya sih masih melihat ada stigmatisasi ya Mbak. Jadi kayak teman tuli itu pasti bisanya jahit aja, teman netra itu pijet aja kayak gitu kan. Padahal enggak, teman-teman tuli saya punya potensi sama seperti kita orang dengar. Banyak teman-teman tuli saya nih apply kerjaan udah sesuai sebenarnya, tapi begitu wawancara dan tahu dia tuli, kayak banyak yang nggak jadi diterima karena ada ketakutan untuk komunikasinya dan lain hal gitu. Padahal kan nggak gitu, kasih mereka kepercayaan, kasih mereka kesempatan, nanti kita bisa nilai dari situ. Jangan langsung menjudge, oh karena tuli akhirnya nggak diterima gitu ya, janganlah gitu. Masih banyak yang mungkin mengunderestimate terhadap satu kekurangan ya. Jadi padahal kan mungkin ada potensi-potensi yang kadang nggak bisa kita tahu gitu, kalau ternyata mungkin ininya bagus gitu ya Kak. Ini sih yang harus perlu di-aware-kan gitu ya teman-teman tuli yang lainnya. Semoga khususnya di Indonesia sendiri, kalau misalkan mungkin kata Kak Winda, di Indonesia kalau dibilang masih bayi, masih merangkak nih, semoga beberapa kali ini yang mungkin Kak Winda viral ini bisa menumbuhkan ke-aware-an pemerintah, khususnya lingkungan sekitar, untuk bisa ya minimal berjalan gitu ya, berjalan, berlari dan lain sebagainya. Teman-teman semua nih, kita banyak banget ya pelajaran-pelajaran hal yang kadang bisa diambil dari cerita-cerita yang tadi Kak Winda sampein gitu ya, bahwasanya teman-teman tuli juga perlu hak-haknya diperjuangkan, seperti ya tadi menikmati hal-hal, berbagai hal yang bisa kita dia nikmatin juga gitu ya. Kak Winda, nih balik lagi ngomongin soal bahasa isyarat gitu. Kalau ini kan kursus gini kan perlu memakan waktu yang cukup lumayan ya, namanya juga belajar. Nah Kak Winda juga kan salah satu ibu rumah tangga nih Kak. Ini gimana ngatur waktunya, agak sulit gak? Dan apalagi sekarang nih Kak Winda lagi viral ya katanya gitu ya. Banyak menyita waktu, panggilan sana sini dan lain sebagainya. Cara Kak Winda mengatasi dengan berbagai kesibukan yang Kak Winda jalanin gimana? Mana ya Mbak ya, saya juga bingung ya Mbak. Ya paling kalau saya ambil, kan kita bisa pilih jam, jam untuk kalau kursus ya kita bisa pilih jam. Jadi saya biasanya ambil malam. Malam itu saya sudah sepakat sama suami karena yang bantu di rumah itu sudah pulang kan sore. Jadi kalau malam itu kita sepakat sama suami, saya di hari ini saya ada les isyarat. Terus kalau misalnya saya ada kursus atau kegiatanan itu saya selalu bicarakan dulu sama suami, aku ada kerjaan di sini jam segini yang misalnya kayak Zoom, bisa nggak di-handle dulu, atau kalau misalnya pas sore gitu saya minta yang bantu di rumah untuk tinggal dulu ya di sini sampai saya selesai, mungkin maksimal sampai jam 6 lah, saya bilang gitu. Kita ada kerjasama dalam satu rumah gitu, untuk bisa manage waktu ya kadang ya, tapi seru sih Kak. Maksudnya bisa toleransi sama partnernya ya untuk bisa sama-sama terus belajar gitu. Tapi ini luar biasa sekali nih Kak Winda gitu ya, walaupun mungkin sudah berkeluarga tapi tetap mempunyai hal yang ya tadi tetap belajar kursus bahasa isyarat itu sendiri gitu. Kak Winda, ini tapi kalau misalkan respon keluarga sendiri gimana Kak? Ini Kakak kan maksudnya terjun memang di bahasa isyarat. Kalau dari respon keluarga sendiri agak gimana gak? Maksudnya apa kayak respon-responnya positif kah atau justru ada hal-hal yang kadang gimana gitu? Untuk yang viral ini sih mereka responnya bagus-bagus aja ya. Kalau dulu juga pas awal-awal saya sama teman-teman tuli juga tetap rada aneh. Kayak kok temennya begini, apalagi dulu waktu saya menikah itu fotografernya teman saya tuli, yang jahit baju saya menikah itu teman saya tuli. Pas diundang sebagian besar tuh teman tuli saya. Terus di kampung saya tuh karena baru lihat itu juga akhirnya jadi omongan, yang temennya seperti ini gitu. Tapi makin lama makin kesini, apalagi sejak saya bekerja di TV, mereka tahu bahwa
ini bisa ya dijadikan potensi untuk pekerjaan gitu, bahwa ya biasa aja lama-lama, cuma pas viral ini ya pasti mereka ikut seneng lah. Tapi unik sih Kak Winda, jadi memanfaatkan teman-teman potensi yang lain, tapi bisa ya, maksudnya teman-teman ada nggak sih wadah-wadah teman-teman tuli yang lainnya memang komunitas untuk penyalur hobi-hobinya gitu Kak, kayak misalkan tadi kan kayak teman kakak bisa fotografi gitu-gitu, ada nggak Kak wadahnya memang teman-teman tuli itu sendiri? Kalau wadahnya nggak ada sih Kak, tapi teman tuli itu biasanya tergabung di organisasi atau di komunitas, bukan komunitas ya, kayak teman-teman nongkrong aja, tapi mereka memang ini sekolahnya masing-masing, mereka suka, ada yang suka fotografi, bahkan ada salah satu tuli yang sampai ikut lomba fotografi sampai ke luar negeri, itu juga ada gitu. Kenapa waktu itu saya pakai teman-teman tuli di event saya waktu itu ya, pas pernikahan saya, karena saya merasa saya sampai di titik ini tuh karena mereka. Jadi saya mau berbagi kebahagiaan sama mereka dengan cara ya itu, kasih kesempatan mereka, kasih pekerjaan mereka, dan dibayar sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Luar biasa sekali. Ternyata di balik hal itu ya ada sesuatu hal yang kadang nggak kepikiran gitu ya Kak, ke situ Kak Winda. Luar biasa sekali. Kak Winda, kita masih mau ngobrol sama Kak Winda, tapi kita akan jeda dulu sebentar ya Kak Winda, dan Sobat Milenial di rumah jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.